Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hendriani dengan nomor BP 2001-08-2003 dari kelas Teknik Komputer 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi instalasi komputer. Hardware komputer adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan, berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, output device adalah komponen hardware yang digunakan untuk menampilkan data atau mencetak informasi yang telah diproses. Yang ketiga, process device adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu pemrosesan data. Yang keempat, backing storage merupakan media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan file yang memiliki ukuran besar. Yang kelima, peripheral adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya. Input device, contohnya mouse, keyboard, joystick, light pen, touchpad, mikrofon, trackball, digital camera, scanner. Output device, contoh speaker, monitor, headphone, printer, projector, plotter. Process device, contoh motherboard, central processing unit atau CPU atau prosesor, memori, disk. Peripheral, contoh network card, wireless USB, modem. Sistem komputer merupakan komponen yang berhubungan antar bagian. Komponen sistem komputer terbagi atas. Yang pertama, hardware disebut sebagai perangkat keras yang merupakan komponen berbentuk fisik dan bisa disentuh dengan tangan. Yang kedua, software merupakan komponen sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terwujud. Selanjutnya, brainware disebut sebagai perangkat intelektual. Tanpa brainware, sistem komputer hanya perangkat kosong yang tidak digunakan. Sistem unit adalah suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Contohnya seperti CD-ROM, RAM, LAN, hard disk, prosesor, power supply, VGA card, cooler, prosesor. Motherboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing. Contohnya seperti CPU socket, VGA port, LAN port, USB port, audio line, VGA port, VGA slot, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kabel. Yang pertama, kabel VGA atau Video Graphics Array berfungsi untuk mengirimkan sinyal video ke monitor atau proyektor sehingga monitor atau proyektor dapat menampilkan sebuah video ataupun gambar. Yang kedua, kabel DVI
Fungsinya sama seperti FGA, cuman lebih sering digunakan untuk monitor LCD. Yang ketiga, kabel HDMI. Berfungsi seperti FGA dan DCP, cuman HDMI merupakan perkembangan dari kabel FGA atau DFI, jadi HDMI lebih bagus kualitasnya dan juga support dengan resolusi yang tinggi atau HD. Kabel USB berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan mouse, speaker, dan lain-lain. Yang kelima, kabel IDE berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke komputer dengan hard disk atau optical drive. Yang keenam, kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke komputer. Yang ketujuh, kabel eSATA. Fungsinya sama seperti SATA, cuman di sini lebih banyak digunakan untuk perangkat eksternal. Selanjutnya, kabel FireWire. Fungsinya sama seperti USB, digunakan untuk komputer dan perangkat eksternal, cenderung digunakan untuk scanner dan printer. Yang 9, kabel Ethernet. Berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. 10, kabel front panel. Fungsinya untuk indikator pada komputer, digunakan untuk switch power dan lain-lain. BIOS atau Basic Input Output System. BIOS merupakan program yang digunakan mikroprosesor komputer pribadi untuk memulihkan komputer setelah menyala. Fungsi BIOS menjalankan perintah power output test atau POS. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar pada komputer. Yang ketiga, memberikan informasi dasar pada komputer. Selanjutnya, komponen-komponen pada BIOS. Pertama, program BIOS Boot berfungsi untuk mengubah konfigurasi komputer seperti tipe hard disk, disk drive, manajemen daya, kinerja komputer, dan lain-lain. Yang kedua, driver. Fungsi ditunjukkan untuk perangkat-perangkat keras komputer seperti FGA, input device, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya. Yang ketiga, program bootstrapper utama berperan dalam proses booting ke dalam sistem operasi yang telah kita install sebelumnya. Selanjutnya, cara kerja BIOS. Yang pertama, melakukan proses inisialisasi, di mana proses tersebut pengguna bisa melihat spesifikasi seperti jumlah memori, jenis, dan kapasitas kartu, informasi mengenai kartu FPGA, dan lain-lain. Yang kedua, BIOS melakukan pengecekan terhadap device ROM lainnya, seperti hard disk, dan melakukan pengetesan terhadap RAM. Jenis-jenis BIOS. Yang pertama, AMI BIOS merupakan sebuah jenis BIOS yang dibuat dan dikembangkan oleh American Megatrend International. Untuk masuk ke dalam setup AMI BIOS, bisa menekan tombol Del pada saat power on selesai. Yang kedua, AWORD BIOS merupakan BIOS yang memiliki keunggulan built-in program agar bisa diubah sistem dasar konfigurasinya oleh para user. Dikembangkan oleh AWORD Software yang menjadi bagian dari Phoenix Technologies pada bulan September 1998. 3. Phoenix BIOS merupakan jenis BIOS yang paling banyak digunakan pada sebuah komputer, memiliki keunggulan dalam mengaktifkan security, pengelolaan berbagai macam komponen, dan teknologi yang digunakan pada perangkat tersebut. Selanjutnya, menu BIOS. Yang pertama, main menu. Pada main menu, kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, atau tipe kecepatan prosesor, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur bahasa dan waktu. Main menu dibagi beberapa sub. Yang pertama, language. Fungsinya untuk memilih bahasa yang digunakan oleh BIOS. Yang kedua, sistem time. Fungsinya untuk melakukan setting waktu atau jam menggunakan standar waktu militer atau 24 jam. Yang ketiga, sistem date. Fungsinya untuk melakukan setting tanggal, bulan, tahun sesuai dengan real-time clock.
Yang kedua, Advanced Menu. Digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Fungsinya untuk mengatur peralatan dengan jalur PCL dan perangkat yang dikenalkan secara default configuration. Yang ketiga, Security Menu. Digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada PC ini, kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Dibagi menjadi dua menu. Yang pertama, Set Supervisor Password, fungsinya untuk memberi password dan mengakses full tanpa batas. Yang kedua, Set User Password, fungsinya untuk memberi password dengan akses terbatas. Yang keempat, Power Menu. Digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Terdapat submenu. Yang pertama, ACPI, fungsinya untuk mengatur power untuk komputer. Yang kedua, After Power Failure, fungsinya untuk menentukan pilihan operasi jika daya yang hilang. Yang ketiga, Work on PCL PME, fungsinya menentukan tindakan yang diambil bila daya sistem dimatikan dan manajemen daya PCL mengaktifkan bangun peristiwa terjadi. Yang kelima, Boot Menu. Digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Booting adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap komputer. Yang keenam, Exit Menu. Menu ini digunakan dari program BIOS, BOIS. Yang pertama, Exit Save Change. Digunakan untuk keluar dari sistem dan men-save konfigurasi kita pada CMOS. Yang kedua, Exit Discard Change. Digunakan untuk keluar dari sistem tetapi tanpa menyimpan setup data pada CMOS. Close Setup Default. Mengisi atau merubah semua menu yang ada pada setup item. Yang ketiga, Discard Change. Mengisi atau merubah nilai atau menu sebelumnya dari CMOS untuk semua setup item. Yang keempat, Save Change. Menyimpan setup data pada CMOS atau dengan menekan tombol keyboard F10. Merakit komputer. Yang pertama, memasang CPU. Terlihat pada gambar, seperti inilah pemasangan CPU. Yang kedua, memasang RAM. Juga terlihat pada gambar. Ketiga, memasang power supply. Terlihat pada gambar. Yang keempat, memasang hard disk. Yang keempat, memasang hard disk. Seperti pada gambar. Yang kelima, memasang media optik yang terlihat pada gambar. Yang keenam, memasang motherboard yang terlihat pada gambar. Seperti inilah sana motherboard. Yang ketujuh, memasang kartu ekspansi seperti yang terlihat pada gambar. Inilah cara pemasangan. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan materi instalasi komputer. Kalau ada salah, saya